Pada suatu hari, di musim dingin yang membekukan, salju menutupi atap rumah dan pepohonan. Angin dari utara berhembus tajam menusuk tulang. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Taro. Ia hidup sebatang kara di rumah kayu kecil, peninggalan orang tuanya. Taro mencari nafkah dengan membuat keranjang bambu dan menjualnya di pasar. Suatu hari, saat berjalan pulang dari desa, Taro mendengar suara dari balik semak-semak. Ia mendekat dan menemukan seekor burung bangau putih yang terjerat perangkap. Sayapnya berdarah, bulunya kotor, dan matanya memancarkan rasa sakit yang dalam. Taro menenangkan burung bangau itu sambil melepaskan perangkap. Dengan penuh hati-hati, ia membungkus burung itu dengan kainnya dan membawanya pulang ke rumah. Selama berhari-hari, Taro merawat burung bangau itu dengan penuh kasih sayang. Ia membersihkan lukanya, memberinya makan, dan menyalakan api hangat setiap malam agar burung itu tidak kedinginan. Ketika burung bangau itu akhirnya sembuh, ia terbang ke langit. Burung itu melayang tinggi di antara salju yang turun perlahan. Taro berdiri di depan rumah dan melambaikan tangan ke arahnya. Beberapa hari kemudian, saat salju turun dengan lebat, Taro mendengar ketukan lembut di pintu. Taro membuka pintu dan terkejut. Di hadapannya berdiri seorang gadis muda berpakaian putih bersih, dengan rambut hitam panjang dan mata sejuk seperti musim dingin. Gadis itu bernama Yuki. Ia tersesat dan kedinginan. Ia ingin tinggal sementara di rumah itu untuk berlindung. Taro mengangguk dan mempersilahkan Yuki untuk masuk rumahnya yang hangat. Hari-hari berlalu, dan Yuki tetap tinggal di rumah Taro. Mereka hidup bersama, saling membantu, dan saling tertawa. Dalam kebersamaan yang sederhana itu, tumbuhlah benih cinta. Suatu hari, Yuki ingin membantu Taro untuk mencari uang dengan menawarkan diri untuk menenun kain. Namun ia membuat syarat bahwa selama ia menenun di dalam kamar, Taro dilarang untuk melihatnya. Taro kebingungan dengan syarat itu. Namun, ia berjanji tidak akan melihat Yuki menenun. Selama 3 hari 3 malam, Yuki mengurung diri di dalam ruangan. Saat ia keluar, ia membawa sehelai kain yang teramat indah putih sehalus salju, berkilau seperti cahaya bulan, dan begitu lembut hingga seperti awan. Yuki ingin Taro menjual kain itu agar uangnya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Keesokan harinya, Taro menjual kain itu di pasar. Kain itu laku dengan harga tinggi. Orang-orang desa menyebutnya kain dari surga. Yuki bersedia dengan senang hati membuatkan lebih banyak kain. Namun tetap dengan syarat bahwa Taro tidak diperbolehkan untuk melihat. Hari demi hari berlalu. Yuki semakin lemah setelah setiap kain selesai. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Taro mulai cemas. Yuki hanya tersenyum. Yuki meyakinkan Taro bahwa dirinya sehat dan tidak apa-apa. Namun rasa penasaran Taro tak tertahankan. Suatu malam, Taro diam-diam membuka pintu ruang menenun. Apa yang dilihatnya membuatnya terpaku. Di sana bukan Yuki, tapi seekor bangau putih sedang mencabut bulunya sendiri dan menenunnya menjadi kain. Bangau itu perlahan menoleh.
Dalam tatapan matanya ada kesedihan yang mendalam. Burung bangau itu berkata bahwa ia adalah burung yang pernah Taro tolong. Tetapi karena kini rahasianya sudah terbongkar, burung bangau itu tidak bisa tinggal lebih lama. Dalam sekejap, bangau itu berubah menjadi Yuki. Taro jatuh berlutut dan meminta maaf atas tindakannya yang ceroboh. Yuki tersenyum penuh air mata. Yuki berkata bahwa dirinya bahagia karena Taro telah memberinya cinta yang tulus dan tak ternilai. Namun kini saatnya untuk kembali ke langit. Dengan cahaya bulan menyinari tubuhnya, Yuki berbang tinggi ke langit malam. Taro berlari keluar, menatap langit yang kini mulai cerah. Di antara bintang dan cahaya bulan, bangau putih itu melayang perlahan, mengepakkan sayapnya terakhir kali, seolah mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Dan meski ia terbang jauh, cinta dan kenangan tentangnya akan tetap tinggal di hati Taro selamanya.